Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali awak media, Makin Eksiskom tengah berada di TKP lokasi ya, aksi damai yang dilakukan oleh warga RT 23 kawasan Panorama Pak ya, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah, yang mana sebelumnya saya jelaskan kronologinya adalah akibat aktivitas dari kegiatan RDMP Pertamina RU 5 terdampak beberapa bangunan rumah warga mengalami kerusakan, juga demikian dengan drainasenya. Mungkin sebelah saya ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak, selaku Ketua RT 23 dengan Bapak siapa Pak? Saya Bapak Nasaruddin, Ketua RT 23 Kelurahan Karangjati. Oke Pak, untuk hari ini apa yang untuk aksi damai hari ini, apa tindak lanjutnya Pak yang didesak oleh warga? Ya, tindak lanjutnya ya yang kita desak adalah pembayaran itu. Kompensasi ganti ya, kompensasi ganti untung, bukan ganti rugi. Oh, ganti untung ya? Iya. Untung. Nah, jadi itu aja. Jadi sekarang ini kita nunggu dealnya aja. Sekitaran habis makan lah. Habis makan. Dealnya, ya. Berarti dari pihak RDM sendiri sudah menemui warga atau bagaimana Pak? Sudah, pokoknya ini tinggal jatuhnya aja. Berapa yang jatuhnya itu yang kita ajukan itu berapa nanti jatuh. Terdampak bangunan warga yang total kerusakan ini ada berapa rumah sih Pak? 11 Pak ya? Iya, 11 rumah. Artinya ini sudah terjadi berapa lama ini Pak? 2 tahunan ini. 2 tahun. Bahkan sempat dilakukan mediasi di kelurahan maupun kecamatan Iya, Pak sudah, ya? Berapa kali sudah. Ini yang terakhir. Nah, ini adalah momen yang mana RDMP harus merealisasikan janjinya yang telah dibuatkan kesepakatan Pak ya, komitmen sesuai kesepakatan, yaitu ganti apa tadi Pak istilahnya? Ganti untung. Mungkin di sebelah saya bisa difasilitasi sedikit Pak, dari pihak kecamatan bagaimana sejauh ini memonitor tindak lanjut dari penanganan aksi damai ini Pak? Ya, hari ini kami dari Kecamatan Balikpapan Tengah coba lakukan terkait juga dengan keinginan warga mau mencoba memfasilitasi dengan pihak Pertamina. Memang betul bahwa kegiatan ini sudah lama terjadi dan beberapa kali coba dilakukan mediasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak RT bahwa memang hari ini rencananya adalah menunggu keputusan terakhir dari Pertamina. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi keputusan Pertamina sesuai keinginan warga, pun sebaliknya semoga keinginan warga bisa diakomodir oleh Pertamina. Dan kalaupun itu nanti sudah jadi masing-masing mudahan dalam pertemuan selanjutnya ditunggu dan ada sinkronisasi lah ya, kan gitu ya Pak RT ya, artinya satu sama lain bisa memberikan solusi yang seperti apa. Jadi prinsipnya kami masih menunggu perkembangan baik dari warga maupun dari Pertamina. Pak RT, ini untuk nominal ganti untung itu berapa yang diajukan Pak? Setiap rumah kan berbeda-beda. Setiap rumah kan masalahnya. Jadi ini sesuai dengan satu rumah. Nanti setiap rumah itu nanti mungkin sekian. Jadi kita tanya satu persatu dulu. Kalau memang dealnya berapa, ya sudah tanda tangan, pakai mantai, oleh yang berapa seperti Pak Sekda ini mungkin bisa mewakili kecamatan dari kelurahan juga yang mewakili. Sebenarnya itu aja sih, warga itu hanya ingin aja sebenarnya bertemu dengan deal. Ternyata selama ini tidak ada. Jadi kita mengasihkan aksi damai ini supaya kita ini dapat perhatian, dan hari ini harus deal. Walaupun solusi utama tidak ada kesepakatan Pak, tetap dilakukan. Ya, kita akan menutup tetap ya, sampai ada kesepakatan baru kita berkali Pak ya. Iya, pokoknya hari ini harus deal karena dia sudah berjanji harus deal. Karena legalnya ya juga harus deal. Jadi kita ini nanti nunggu aja. Di hadapan saya ini adalah berita acara yang mana dari hasil permasalahan ini Pak ya. Iya, semuanya ya. Tertuang juga komitmennya. Bapak mau lihat ada di sana. Siap. Semua ada di sana. Jadi tanda tangan warga, kesepakatannya apa aja yang sudah sepakat dengan RDMP sama warga. Semoga membuahkan hasil ya dari temuan ini, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Jangan baik dari RDMP dapat kembali melakukan aktivitas, begitu juga dengan warga, asalkan komitmen yang telah dijanjikan dapat direalisasikan secara baik. Ikuti terus perkembangan pelaporan dari Makin Eksiskom.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sebelumnya dengan Pak siapa ini Pak? Dapur saya. Siapa? Dengan Prayitno. Pak Prayitno. Rumah Bapak terdampak kerusakan juga? Iya, terdampak. Jadi Pak, apa harapan ini Pak? Ya harapan ini kita sudah 2 tahun ini dari mulai kesepakatan adanya dampak itu, dari kesepakatan itu sampai saat ini nggak ada realisasinya. Sampai 2 tahun ini. Kalau rumah Bapak sendiri ya, bagian mana ya Pak yang mengalami kerusakan akibat aktivitas proyek ini Pak? Banyak, foto-fotonya juga sudah ada, mulai dari dinding, kamar mandi, jendela-jendela, pintu itu selisih semua sudah. Dari Bapak sendiri secara pribadi kompensasi yang untuk ganti untung katanya Pak ya, Iya. berapa yang diharapkan Pak? Jadi gini, ganti untung itu bukan dari kami. Iya, dari Jadi mereka survei Iya. menentukan ini loh kerusakan, ini loh kira-kira biayanya sekian. Jadi ganti untung yang kami ajukan itu bukan dari kami. Oh, Pak. bukan. Dari dia sekian harganya. Oke, kami ini sekian. Nah, kita ngajukan. Dikasih selembaran, suruh Iya. ngajukan sekian nilainya. Nah, sampai saat itu tidak ada. Kami kan enggak mati ke situ aja. Istilahnya enggak apa sih namanya itu? Harga itu enggak mati gitu Pak. Ya, Bisa dinego bisa kayak apa dinego. caranya, gimana. Ini kan selama ini enggak pernah Pak Ya, nego. warga disuruh kan kalau warga disuruh bikin estimasi dari Ya. awalnya. Setelah kita buat estimasi sudah diterima pihak RDRP, sampai saat ini juga tidak ada realisasinya. Mau dinego kah, mau bagaimanakah itu tidak ada. Jadi tidak ada keputusannya yang pasti. Jadi sampai saat ini dalam keadaannya itu ya ngambang gitu loh. Gantung aja. Ya, Janji-janji saja. Kalau kita dengan Pak siapa? Bayan Pak. Pak Pak Ian. Rumahnya sudah terdampak nih Pak Ian ya. Apa aja yang mengalami kerusakan di bagian rumah Pak Ian? Kalau di rumah saya itu ya sama, retak-retak di jendela, di dinding, terus ditambah banjir. Kalau air hujan, karena karet ini pada rusak semua. Ya. Nah, kemarin terakhir itu amblas bahkan. Terus kami semen, seperti yang Bapak lihat tadi. Ya. Sudah kami semen ya itu. Jadi tadi kalau tidak ada kesepakatan sampai hari ini tetap diblokade tuh Pak ya? Akan kami tutup sampai keputusan gimana untuk diselesaikan. Jadi janjinya deadline hari ini juga Pak ya? Ya, Ah. mudah-mudahan. Ya, Ah. biar sama-sama enak. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Awak Media makin eksis.com ya, tengah melaporkan langsung di lokasi yang baru saja warga menggelar aksi damai. Nah, kebetulan di sebelah saya ini adalah Babinsa, juga pemangku Kamtibmas di wilayah Kelurahan Karangjati Pak. Mungkin sebelumnya jelaskan nama lengkap kita sama pangkat Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Sersang 1 Jadi saya Babinsa Koramil 090501. Jadi berdasarkan fungsi teritorial menurut Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu kami melaksanakan pengamanan objek vital negara, yang dimana adanya tuntutan masyarakat, kami selaku aparat teritorial menjembatani agar terjadi kesepakatan yang dapat menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak yang ada di Kelurahan Karangjati. Mungkin harapan Pak Babinsa ini apa ini nanti? Harapan kita. Ya baik, jadi harapan kami selaku Babinsa, kami berkeinginan agar antara perusahaan dan masyarakat yang berada di sekitar ini melakukan perjanjian damai yang kemudian dapat difasilitasi dan dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi polemik atau gejolak yang ada di masyarakat. Sekiannya antara terkait Kamtibmas di tengah jalannya aksi damai ini. Mana harapan kita semua mendapatkan solusi terbaik dari kedua belah pihak tanpa ada yang diberikan satu sama lainnya. Ikutin terus perkembangan dari Eksis di seputar program Kota Balikpapan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Wildan dari Community Development FDMP Balikpapan JU. Pak, bagaimana nih tindak lanjut dari hasil pertemuan hari ini Pak? Apa yang harapannya nih Pak? Ya, alhamdulillah sudah ketemu kesepakatan dengan warga terdampak. Ada beberapa poin yang sudah kami sepakati dan warga alhamdulillah sudah bisa menerima itu penawaran dari manajemen. Insya Allah kami akan segera memproses proses pergantian rugi ini segera
Dan hari ini juga kami akan melakukan survei tentang kerusakan properti warga untuk kami estimasi berapa nominal besaran untuk pergantian rugi. Untuk teknis deadline-nya sendiri dari Pertamina bagaimana sih Pak mekanismenya? RDMP Pak ya? Tanggal 11 November itu direncanakan sudah tercapai kesepakatan ya, mengenai besaran untuk masing-masing warga terdampak, karena ini kan berbeda-beda kondisinya antar tiap rumah. Jadi kita akan menyepakati satu persatu. Jika sudah, maka proses pergantian rugi tinggal di internal manajemen, mekanisme administrasi saja. Mudah-mudahan tidak terlalu lama sebelum akhir tahun sudah selesai. Mungkin terkait dengan pertemuan ini juga harapan Bapak tadi blokade dapat dibuka Pak ya? Iya. Sejauh ini kami melihat masyarakat mendukung proyek. Kami paham, artinya ini letupan emosi yang kami sangat paham, dan kami bisa berempati dengan kondisi warga yang di sekitar proyek. Ya, warga juga sudah memahami ya bahwa ini proyek perlu terus berjalan. Tadi juga warga sudah menyepakati bahwa nanti akan kembali dibuka dan ya mudah-mudahan lingkungan jadi kondusif lagi. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Oktober. Kita warga T23 yang terdampak proyek RDMP Jo melakukan aksi demo penutupan di seputaran gudang RDMP Jo. Nih teman-teman. Ayo mau ngumpul toh. Kubusan yang jatuh tadi. Ini kalau banjir becek nih, kalau hujan ini kesian nih. Oh, yang kemarin ada dikasih lihat tangga itu Pak ya? Oh. Iya. Dari bawah poinnya cuma satu, paret. Kalau paret bisa dibenahi ini aman. Dari ujung sana sampai ujung sana. Jadi hujan tuh tidak terus ke bawah itu sama. Masuk. Pipa 2 ini besar. Oh iya, kembali ke paret. Itu banjir itu kenapa? Ini ada mencampurkan ada parit. Dari ruangan paret ketambahan dari yang atas sana. Kalau hujan kalau saya Lebih baik saya konsentrasi terhadap penjagaan rumahnya. Iya. Ya. Itu kan dituangkan kan rumah dan parit. Nah, itu kan bersamaan dua itu. Karena itu yang habis saya tinjau, memang saya ngomong paret tapi tidak mungkin di forum ini. Iya. Ya kan? Nanti panjang lagi kita. Ya, saya minta izin, saya konsentrasi hari ini untuk membicarakan tentang pergantian rumah yang retak. Ya. Nah, 2 hari adalah untuk mengestimasi kerusakan yang ada. Saya maunya detail. Silakan bapak-bapak tunjukkan nanti tim manajemen dari Pertamina yang akan menyajikan kerusakan itu ada akibatnya apa tidak. Yang kedua adalah tadi saya bilang Kamis depan sudah keluar hitungan teknis. Ya, paling lambat Kamis depan itu sudah keluar hitungan harga. Ya, sehingga hari Jumatnya mudahan tapi boleh kontak ya. Ya, maksimal 2 minggu lah itu. Ya, jadi hari Jumat itu saya minta harapannya warga sudah ketemu harga dengan Bapak. Ibaratnya ini loh sekian, tinggal pembicaranya cocok apa tidak, kan gitu. Bisa ya? Yakin ya? Oh ya, siap. Cocok Pak, cocok harganya berlanjut lagi. Dari yang sudah Kalau tidak cocok, misal begini,
kami melemparkan harga, kami akan tunjukkan detailnya begitu. Kalau warga tidak sepakat dengan harga itu, warga juga harus menunjukkan, oh enggak, harganya segini kok. Nah, jadi harus fair, ya kan? Karena Ya, gini, hitungannya harus sama-sama fair. Kita sama-sama menunjukkan bukti dulu. karena kan sisi lain Pak, namanya manajemen Pertamina BUMN, kami juga diperiksa. Manajemen pasti diperiksa juga, walaupun nanti ada diverifikasi suatu saat kan gitu ya, biar sama-sama enak. Pun saya juga ini sedang diawasi banyak orang kan gitu ya. Nah jadi yang saya maksud ayolah hari ini ternyata kita sama-sama terbuka, nanti hitungannya coba didetailkan, warga juga menunjukkan yang baik kan gitu ya, sehingga nanti tepat sasarannya. Karena kalaupun bapak-bapak salah ataupun mereka yang salah, bapak benar mereka yang salah, mereka yang diaudit, mereka yang kena. Jadi pembayaran itu pun nanti bentuknya adalah terbukti dengan secara teknis memang harus diganti seperti itu. Ya, saya pikir cukup lah ya, Bapak Ibu. Atau ada lagi Pak RT? Ada permasalahan lagi nih Pak? Maju aja Saya Pak. cuma kan sudah lain lah ceritanya ya, bukan langsung mengganti uang ya hari ini kan. Jadi dengan skema yang pernah kita buat itu Pak ya. Jadi gini aja Pak, bikin surat ini pernyataan bahwa dalam 2 minggu Ya, itu sudah deal. tertulisnya. Tertulis. Tolong bikin surat. Jadi bapak-bapak yang ada di sini yang bersangkut paut, saksi tanda tangan semua. Biarpun dioret-oret di kertas apapun, oret aja. Jadi Di situ aja. di itu jangan di situ. Yang anu kita kertas kita itu aja. Iya, maksudnya tanda tangan di situ yang baru di situ. ya. Bisa diambil jadi tanda tangan semua situ, baru pernyataan bahwa ini yang kedua kali harus sudah direplikasi lagi. Baru bisa jelas. Ayo, ini aja. Saran ya, tapi tergantung warga nih. Kan gitu. Kalau setuju kan nih. kita ada spanduk ya. Pertamina nulis di sana, kami dari manajemen Pertamina menyetujui tahapan kedua sebagai satu bahwa hari ini dilaksanakan taksasi gitu kan, penilaian secara teknis tentang kerusakan bangunan. Dua, bahwa di Kamis depan akan keluar kajian teknis tentang kerusakan yang ada. Ya, tiga, bahwa tanggal sekian akan diinformasikan mengenai berapa jumlah uang ganti ruginya kan gitu ya. Keempat, bahwa di hari Jumat minggu depannya lagi pasti ya kan Pak, akan dilakukan negosiasi dengan warga sehingga tahapan itu sama-sama jelas. Kira-kira memberatkan Pertamina nggak Pak? Nggak ya? Oke, kita tanda tangan. Kita langsung ambil surat. Setuju nggak dengan skema itu? Kan sama-sama tertulis enak loh. Iya, Kita ini semua. setelah itu Iya. saya minta izin bawa tim Nah, ke bangunan-bangunan yang ini warga ya. Ya, ya, ya kan? Ya, sama sekarang kita nanti tulis setelah saja. tanda tangan mohon minta tolong biar kami bisa operasi lagi. Oh iya. Ya, spanduk dan Oke. Itu konsekuensinya nanti kalau lepas dari yang ini dibicarakan Bapak Nggak usah ini. dibahas, kita tutup. Oke ya. Sepakat ya? Sudah, Ya semua ya. Oke, ya. ya, saya minta izin. Ya ini Saya maksudnya izin di forum ini kalau tidak sesuai dengan yang diterangkan nanti, ya. maka 2 kali Jumat depannya lagi ya kami minta izin lagi Pak ya. Oke Pak ya. Karena kan kita sudah seperti itu. Oke. Bagaimana ini yang lain? Oke ya. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Kedepannya nanti jadi bahan kami sama warga. Bapaknya sudah di warga Warganya nanti tanda tangan aja. Apa tadi kata-katanya? Itu sudah sini aja dulu. Ayo. Bisa jadi boleh. ya ngedrap dulu. Saya bahasakan kami para pihak gitu ya, atau langsung dari manajemen Pertamina. Saya sebut apa? Manajemen Pertamina atau RDP? RDP Balikpapan itu. RDP Balikpapan Jiwo ya. Boleh saya tulis janji
RT yang terdampak? Warga 23 terdampak pengurangan terjadi ya, saya pertegas ya. Yang terdampak ya. Aktivitas sebagai poin kelima ya. Kalau ketemu baru kita bisa estimasi kapan pembayaran. Tapi kalau nggak ketemu bagaimana? Nah, jadi ini Pak, kalau saya berpikirnya mudahan kita sama-sama bisa ketemu. Tanggal 11 ketemu ya. Ya, Kita targetkan. Tapi sama-sama inilah, sama-sama membuka pikiran. Artinya kita compare data. Kalau memang ada perselisihan nilai, itu komparasi data. Kita bandingkan. Oke? Baik. Jadi kita bicara data, jangan bicara asumsi. Tinggal pertanyaan saya, kalau misalkan seandainya ketemu titik temu tentang penggantian dan kapan dilakukan pembayaran? Saya kasih waktu. Ya, saya kasih waktu. Yang saya bacakan hanya poin 10 Maret ini sampai menunggu informasi berapa lama waktu untuk pembayaran. Yang pertama mengenai manajemen SDMP Depo, ini yang akan diterapkan ya. Manajemen SDMP Depo akan bersama warga RT 23 Kelurahan Karangga di Kecamatan Desa yang terdampak aktivitas proyek sebagai berikut. 1. Terlibat sejak tanggal 27 Oktober ke hari ini ya, dalam kurung sejak ditandatangani yang kesepakatan ini tutup kurung akan melaksanakan verifikasi penghitungan kerusakan bangunan dalam 19 rumah dari saya akan dalam kurung penegasan tanggal 27 sampai 28 Oktober. 2 hari itu maksudnya sudah waktu yang cukup. Yang kedua, tanggal 3 November 2022 Kita sebetulnya secara regulasi sangat itu kan tak bisa buat. Nah, maka kita coba ngakali lewat cara berputar-putar bagaimana biar bisa memang uang. Ya semua ya. Dari manajemen bilang paling lambat tanggal 20 Desember. segala macam. Nanti dengan harga sekian, warga yang ini sekian, dengan bapak lagi tidak ada kecocokan lagi. Iya. Nah, seperti kemarin aja udah 2,5 juta udah nggak Kalau tanggal disetujui kan? 11 itu kan sudah kesepakatan, Bu. Tanggal 11 itu dikunci sudah. Itu sudah mekanisme di dalam internal kami. Tinggal teknis pembayarannya saja. Jadi itu sudah Sebulan dikunci ya? angka itu nggak akan berubah lagi. Iya. 2 bulan lah. Enggak. Makanya sebelum tanggal 20 Dan ini Pak, misalkan nanti dari pihak warga kerusakannya begini-begini mintanya misalkan 10 juta ini mintanya misalkan dari pihak bapak nanti yang sudah survei, oh enggak ini cuma begini-begini jadi sekian juta aja dapatnya ya, kami setujui 5 juta aja. Nah kan tidak cocok lagi sama warganya kan, nggak selesai lagi karena ya sudah ke belakang begitu lagi. Saya sudah tanda tanganin 5 juta, disetujuin 2,5 juta, sudah tanda tangan atas materai. Nggak selesai juga pakai ini loh Pak. Bapak lihat rumah saya longsor loh Pak. Dan sekarang gini aja 1 minggu Pak, dibuat 1 minggu aja lah. Iya, tanggal 11 itu dikunci, Bu. Maksudnya warga dengan kami itu sudah sepakat, sudah nggak ada lagi ini perbedaan ketika tanggal 11 itu seperti itu, sudah nggak ada negosiasi lagi. Masalah pembayarannya Proses pembayaran terlalu lama Pak. boleh kalau dipercepat lagi sedikit Pak? Iya. Jadi kita coba tenangkan kembali. Ya. kurang lebih gimana aja gitu loh. Sebetulnya permintaan warga tinggal diperkecil waktu. Diperkecil waktunya aja, kita tinggal waktunya ya. Izin Pak, izin Pak, skenario terburuk gitu loh. Skenario terburuk itu buruk banget gitu loh gampangannya. Jadi yang baiknya jadi jelas sebelum tanggal 20 itu sudah dibayarkan. Itu skenario terburuk
gitu loh. Jadi kita bicara Jadi gini, yang ditakutkan oleh pihak RT mereka berjanji, ya kan Iya. takutnya, ya mereka kan meminta dana mungkin dari pusat. karena ini sudah bentuknya perjanjian gitu. Saya juga nggak bisa sembarangan ngasih tanggal gitu. Saya harus negosiasi dengan pusat. Nah, ya sana juga bilang paling lambat itu paling lambat seperti itu. Seperti itu. Tanggal berapa tadi? 20 Desember ada laptop. Oke. Nah itu yang saya Kita terus maksud. komunikasi. Jadi saya kasih waktu begini saja Pak. Artinya kalau tadi maksudnya warga tanggal 11 November itu estimasi sudah keluar,